Konstitusi Jakarta. Tifal, selamat siang. Bagaimana kelanjutan rapat permusyawaratan Hakim MK jelang putusan sengketa hasil Pilpres hari Senin nanti? Tampaknya masih berjalan. Terakhir kali saya coba berbincang dengan salah satu petugas di gedung Mahkamah Konstitusi dan ia menyebut bahwa seluruh hakim konstitusi yang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 ini sudah berada di gedung MK. Bahkan salah satu hakim dalam hal ini yang ia sebut saat itu kepada saya, yakni Wakil Ketua MK Saldi Isra, menginap di sini sampai akhirnya akan menuju pembacaan putusan terkait dengan hasil sengketa Pilpres 2024 yang dibawa oleh dua pemohon, yakni pemohon dengan nomor registrasi permohonan 01 dari tim hukum nasional Anies Muhaimin dan nomor registrasi 2 dari tim hukum tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD. Proses sidang sebetulnya sudah berjalan sejak tanggal 6 April lalu dan ditenggatkan akan selesai sampai esok hari setidaknya, sampai akhirnya pada tanggal 22 April nanti, Senin pekan depan, dijadwalkan pada pukul 9 pagi akan disampaikan hasil putusan atas permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh dua pemohon yang sudah saya sempat sebutkan tadi di awal, Cindy. Kemudian juga soal kondisi di gedung MK jelang penyampaian putusan 2 hari lagi, pengamanan sterilisasi masih berlaku. Yang saya pahami tadi dari pagi sampai dengan siang hari ini, pengamanan dari petugas keamanan dari jajaran kepolisian, kemudian pengamanan di dalam gedung MK di beberapa sisi dari pihak internal pengamanan MK juga masih tetap berlaku. Akses-akses juga kemudian diterapkan pemberlakuan akses satu pintu begitu, terutama untuk gerbang MK di gerbang depan ya, di jalan di arah Jalan Medan Merdeka Barat ini hanya dibuka untuk satu akses jalan saja bagi siapapun yang kemudian akan masuk ke dalam gedung MK. Kemudian kendaraan-kendaraan operasional dari tim Brimob juga masih tetap bersiaga di sini, memastikan bahwa kondisi di sini tetap steril jelang pembacaan putusan. Termasuk terakhir kalian juga disampaikan oleh pihak MK, persisnya dalam hal ini juru bicara MK Fajar Laksono kepada wartawan terakhir kali, bahwa akses lift bahkan juga sudah dibatasi dan disterilisasi kepada siapapun, terutama yang akan mengakses ke lantai 1 sampai dengan lantai 15 gedung utama Mahkamah Konstitusi. Mengingat rapat permusyawaratan hakim atau RPH ini berlangsung di lantai 16, sehingga ini dilakukan demi memastikan tidak ada pihak-pihak di luar Hakim Konstitusi yang berupaya masuk ke area-area yang dirasa sensitif begitu ya, terutama untuk mencegah adanya kebocoran informasi terkait dengan proses rapat maupun juga hasil dari rapat permusyawaratan hakim yang akan mengarah kepada apakah akan ditolak atau dikabulkan permohonan dua pihak terkait dengan hasil sengketa Pilpres ini, Cindy. Baik, Tifal, kita tahu tanpa Anwar Usman, hakim yang terlibat ada 8. Nah, bisa Anda jelaskan, Tifal, seperti apa nantinya nasib putusan sengketa Pilpres kalau komposisi hakim yang menolak dan mengabulkan imbang? Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebetulnya sudah dijelaskan prosedur-prosedur atau tahapan dari rapat permusyawaratan hakim dan bagaimana ujungnya nanti setelah kemudian rapat dilakukan dan putusan akan dibacakan. Dalam proses rapat permusyawaratan hakim sebetulnya sudah diterangkan dalam pasal 45 Undang-Undang MK. Di situ prosesnya semua bermula dari musyawarah mufakat terlebih dahulu. Dari rapat permusyawaratan hakim itu seluruh hakim konstitusi yang terlibat dalam satu perkara tertentu, terutama dalam hal ini dalam sidang PHPU, akan dimintai satu persatu pandangannya atas segala fakta persidangan, baik itu bukti, keterangan para saksi dan ahli, dan juga hal-hal lain yang menjadi bahan pertimbangan bagi para hakim konstitusi ini untuk menetapkan putusannya. Dalam proses musyawarah mufakat ini dicari bagaimana kemudian ini seluruh atau permohonan dari dua pihak ini apakah bisa dikabulkan atau tidak. Saat itu masih buntu dan belum mendapatkan keputusan pasti, keputusan bulat begitu, mereka akan memutuskan untuk menunda proses rapat dan akan dilanjutkan lagi pada momen berikutnya. Saat kemudian momen berikutnya dilakukan lagi atau dilakukan proses rapat musyawarah ulang begitu, lanjutan saya katakan demikian, dan tidak ditemukan lagi kata sepakat, maka barulah kemudian dari para hakim konstitusi ini akan melakukan pengambilan keputusan lewat suara terbanyak. Kalau kita ingat lagi dalam proses setidak-tidaknya, kita ambil contoh dalam putusan 90 terkait dengan syarat usia capres-cawapres untuk pemilu atau pemilihan presiden. Saat itu kita paham ada hakim-hakim yang menyatakan setuju atau mengabulkan, ada hakim yang berbeda pandangan atau
dissenting opinion, bahkan ada hakim yang concurring opinion. Potensi itu masih akan tetap terjadi dalam rapat permusyawaratan hakim untuk PHPU Pilpres kali ini. Nah, nanti saat kemudian ternyata hasilnya imbang, karena kita paham dalam PHPU ini ada 8 total hakim konstitusi yang terlibat, saat suaranya 4-4, maka kuncinya ataupun juga penentunya ada pada ketua hakim konstitusi, yakni dalam hal ini adalah Soehartoyo selaku ketua MK yang juga memimpin langsung proses hasil ataupun juga proses sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 ini. Begitu proses yang berlaku sampai akhirnya nanti dalam sidang akan disampaikan apakah kemudian hasil dari seluruh fakta-fakta persidangan, baik itu keterangan saksi, ahli dan juga permohonan, ini dinyatakan beralasan atau tidak. Saat kemudian dipandang hasil-hasil dari rapat musyawarah dan menyesuaikan dengan permohonan itu cukup beralasan bagi hakim, maka kemudian ada bahasa bahwa permohonan itu dikabulkan. Itu sesuai juga dengan pasal 77 Undang-Undang MK. Kemudian kalau kemudian ternyata dari seluruh pertimbangan itu ternyata tidak sesuai atau tidak cukup beralasan kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan dari pemohon, maka nanti ujungnya hakim bisa saja menolak hasil ataupun juga menolak dari permohonan para pemohon ini. Semua pertimbangan masih akan tetap dikaji, terutama dalam hal ini bisa jadi adalah amicus curiae yang juga berdatangan sampai terakhir kali di tanggal 19 April 2024. Total ada 48 pihak yang mengajukan surat tanda sahabat pengadilan atau amicus curiae kepada MK dengan harapan mereka bisa ataupun juga pertimbangan dari surat yang datang dari kalangan eksternal MK ini bisa dijadikan patokan bahwa MK harus mengabulkan permohonan dari para pemohon ini. Walaupun kemudian dari total 48 amicus curiae ini ada setidaknya satu yang berbeda pandangan dengan kebanyakan amicus curiae yang muncul begitu yang disampaikan kepada MK, yakni datang dari Arief Poyono selaku ketua Serikat Pekerja BUMN Bersatu yang juga mengaku sebagai pendukung Prabowo Gibran, yang meminta agar hakim Mahkamah Konstitusi ini menolak seluruh permohonan dari para pemohon karena ia memandang bahwa proses dari pemilu sampai akhirnya memenangkan pasangan Prabowo Gibran ini sah dan tidak ada kecurangan yang dituduhkan oleh para pemohon. Semua masih dinamis, tentu yang jadi pertimbangannya adalah bagaimana fakta-fakta persidangan ini bisa menguatkan dari permohonan dari para pemohon, apakah itu cukup beralasan atau tidak. Semuanya sekali lagi akan bergantung pada hasil putusan nanti di tanggal 22 April 2024 dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Kalau kita bicara kondisi sekarang, proses rapat permusyawaratan hakim masih tetap berjalan dan dipastikan berlaku secara tertutup sehingga tidak ada bocoran informasi apapun yang disampaikan kepada publik soal proses dan juga kemungkinan hasil yang akan dikeluarkan oleh para hakim konstitusi ini. Cindy. Sterilisasi gedung MK dilakukan untuk memastikan RPH dilakukan secara tertutup. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa, selamat bertugas kembali.